Bab 1061, Siapa ayahmu sekarang? Teriakan kemarahan dan keputusasaan bergema di sekeliling saat pembantaian sepihak terjadi. Semua ksatria hitam telah melangkah ke jajaran puncak binatang milenium, menjadikan mereka ancaman bagi siapapun yang menghadapi mereka. Yang memperburuk keadaan adalah mereka kebal terhadap segala jenis sihir. Bahkan jika serangan fisik berhasil pada mereka, mereka akan bangkit dari tanah setelah beberapa detik dan melanjutkan amukan mereka. Itu benar-benar pemandangan yang tak berdaya, dan Felix menggertakkan giginya karena marah saat dia melihat pasukannya perlahan, tetapi pasti, didorong mundur dan dibantai tanpa daya. Adam, hentikan ini, teriak Felix setelah dia tidak tahan lagi dengan situasi yang tak berdaya itu. Kita berada di pihak yang sama. Kamu tidak perlu melakukan ini. Kita bisa membicarakan semuanya. Adam mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata Felix. Dia mengusap dagunya sambil merenungkan apakah dia harus mendengarkan putra mahkota Raja Iblis atau tidak. Baiklah, Adam mengangkat tangannya dan ksatria hitam segera menghentikan serangan mereka dan berdiri di tempat mereka berada. Karena kau ingin bernegosiasi, aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Namun, sebelum kita berdiskusi, aku punya syarat terlebih dahulu. Katakan syaratmu, jawab Felix. Ia tahu bahwa dirinya lah yang dirugikan, tetapi ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun kecuali menerima syarat apapun yang Adam rencanakan untuk dimintanya. Kau melihat dua orang di sana? Tanya Adam sambil menunjuk William dan Chloe yang telah memisahkan diri dari pasukan iblis. Felix melirik ke arah mereka dan mengerutkan kening. Ia telah memperhatikan kedua orang itu tepat saat para ksatria hitam menyerang, tetapi karena mereka tidak bermusuhan, ia sama sekali mengabaikan mereka. Bagaimana dengan mereka? Tanya Felix balik. Aku ingin kau membunuh mereka. Jika kau berhasil, aku berjanji akan meninggalkan kalian sendiri. Apakah kita sepakat? Hanya itu. Jika aku membunuh mereka, apakah kau akan mengampuni kami semua? Adam mengangguk. Tentu saja, kau memegang janjiku. Felix tidak bodoh. Ia tahu bahwa dua orang yang ingin dibunuh Adam bukanlah orang yang mudah ditipu. Namun, jika dia harus memilih antara ksatria hitam, atau dua orang di kejauhan, dia pasti akan memilih yang terakhir karena dia yakin bahwa dia memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh mereka. Pasukan iblis merasakan hal yang sama, jadi mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah William dan Chloe seolah-olah mereka adalah penyelamat terakhir mereka untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oh, mereka ingin membunuh kita. Chloe tersenyum manis. Ini akan menyenangkan. Tuan ke-6, mereka memandang rendah kita berdua, kata William lembut. Kurasa sudah saatnya kita membuat mereka menyadari siapa sebenarnya pemburu, dan siapa yang diburu. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Bagaimana kalau kita lakukan? Tentu, mari kita bahas. Chloe dan William menghentakkan kaki kanan mereka ke depan bersamaan sebelum menghilang dari tempat mereka berdiri. Sedetik kemudian, keduanya muncul kembali di depan Adam yang masih melihat ke arah yang sama seperti sebelumnya. Chloe berteriak keras saat menghantamkan tinjunya ke wajah pemuda itu. Namun, sebuah penghalang muncul untuk menghalangi pukulannya. Begitu tinju Chloe bertabrakan dengan penghalang, suara retakan yang menggelegar memenuhi sekeliling mereka. Penghalang itu hancur seperti kaca kristal, membuat Adam terkejut. Tepat saat dia akan menggunakan sihir hitamnya untuk melindungi dirinya, kaki William menghentakkan kakinya ke wajahnya, membuat seluruh tubuhnya terpental dari panggung yang ditinggikan. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga tidak ada yang mampu bereaksi tepat waktu. Satu-satunya hal yang mereka dengar adalah hancurnya penghalang, dan jeritan kesakitan Adam saat tubuhnya terpental beberapa meter dari panggung sebelum menghantam tanah, menciptakan kawah di sekeliling tubuhnya. Kakau, Adam melotot penuh kebencian ke arah William saat dia memuntahkan seteguk darah hitam. Aku? Apa? Tanya William balik sambil mencibir. Kau sudah meremehkan kami sejak awal. Bagaimana rasanya menginjak tanah di bawah kakiku? Chloe menyilangkan lengan di dada sambil mengangkat dagunya dengan arogan. Siapa ayahmu sekarang? Iya. Adam bisa merasakan pipinya memerah karena marah dan malu. Dia yakin tidak ada yang bisa menembus penghalang yang melindungi panggung, dan menjaga semua kandidat ilmu hitam tetap aman dari tahap akhir seleksi. Dia tidak menyangka pukulan gadis muda itu cukup kuat untuk menghancurkannya sepenuhnya, yang membuatnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Aku akan membunuhmu, teriak Adam. Aku akan membunuhmu, William von Ainsworth. Teriakan penuh kebencian Adam seperti suara guntur yang mencapai telinga semua orang.
Mereka semua menatap remaja berambut hitam yang telah menginjak wajah Adam dan sekarang berdiri di atas panggung. Kurasa aku tidak perlu menahan diri, jawab William saat warna rambut dan matanya berubah. Itu benar-benar dia, kata Felix dengan ekspresi serius di wajahnya. Putra sang penakluk Dungeon dan sang wanita suci pohon dunia. Sebagai seseorang yang termasuk dalam klan penguasa alam iblis saat ini, ada nama keluarga yang paling mereka benci. Tidak ada klan iblis di benua iblis yang belum pernah mendengar tentang mereka, terutama karena itu adalah nama keluarga yang bertanggung jawab untuk menghalangi tujuan akhir mereka menaklukkan dunia. Ainsworth, gumam Felix. William von Ainsworth. Semua iblis menatap William dengan mata merah. Jika sebelumnya, kebencian mereka diarahkan pada Adam, kini semuanya tertuju pada remaja berambut merah yang dengan sombongnya memandang rendah mereka semua. Bagi yang menginginkan tanda tanganku, silakan berbaris, kata William dengan nada menggoda. Tidak perlu malu, aku tidak akan pergi kemanapun. Bunuh dia. Perintah Adam dan para ksatria hitam yang tetap diam di kejauhan semuanya terbang menuju panggung yang ditinggikan seperti hantu, dengan kabut hitam membuntuti di belakang mereka. Bunuh dia. Perintah Felix. Para penyihir di pasukan iblis dengan penuh kebencian menembakkan mantra mereka ke half-elf yang kini telah mengumpulkan agro semua orang di medan perang. Bahkan para kandidat ilmu hitam melepaskan mantra hitam mereka untuk mengakhiri hidupnya. Kau benar-benar populer, kata Chloe sambil menyeringai nakal pada William. Mereka hanya iri dengan ketampananku, Tuan ke-6, jawab William sambil memegang pinggang Chloe. Menjadi tampan adalah dosa. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri saat dia berubah menjadi sambaran petir yang melesat di langit, terbang ke arah titik merah di kejauhan yang telah ditunjukkan Adam sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia temukan di tempat itu, dia tetap pergi karena dia masih perlu mencari Selin. Tanpa sepengetahuannya, Darkrai memperhatikan setiap gerakannya dari sudut tanah suci. Segalanya menjadi menarik, kata Darkrai. Tetap saja, kemanapun semua orang berlari, kemanapun semua orang bersembunyi, nasib mereka sudah ditentukan saat mereka memasuki tanah suci kita. Darkrai kemudian melirik elf cantik itu, yang sekarang berdiri di atas altar menunggu pasangan yang ditakdirkan untuknya tiba. Kabut gelap keluar dari tubuh Selin saat dia menatap ke kejauhan. Setelah William dan Chloe menghilang, dia mendapati dirinya berdiri di atas apa yang tampak seperti altar. Tidak ada rantai yang mengikatnya, namun, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah menatap pertempuran yang terjadi di kejauhan, seperti penonton yang sedang menonton drama panggung. Will, kata Selin pelan saat merasakan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya mulai tak terkendali. Silakan, tinggalkan tempat ini. Mereka ingin menangkapmu. Bab 1062, Iblis dari para Iblis. Kenapa kita kabur? Tanya Chloe. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghajar mereka habis-habisan. Aku tahu, Tuan ke-6, jawab William. Namun, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Sepertinya, seseorang sengaja mencoba mengurangi jumlah orang di dalam domain ini. Aku perhatikan bahwa setiap kali iblis mati, kekuatan kegelapan di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sebagai seseorang yang telah mencapai tingkat kemahiran tinggi dalam ilmu hitam, William mampu menyadari perubahan halus di sekitarnya selama pertempuran. Chloe mengerutkan kening karena dia tidak mengerti hal-hal seperti itu. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh mereka, dia yakin bahwa dia bisa mengirim mereka semua ke kiamat. Meski begitu, dia percaya pada William, jadi dia tidak lagi membantah niatnya untuk melarikan diri. Kita hampir sampai, kata William saat dia melihat portal merah yang melayang di atas piramida hitam. Menurut Adam, inilah tempat yang harus mereka tuju. Namun, ia tidak menyebutkan apakah mereka harus memasuki portal atau tidak. Bagaimana menurutmu, Tuan ke-6? Tanya William. Haruskah kita memasuki portal merah atau tidak? Ayo masuk, jawab Chloe. Jangan khawatir, apapun yang ada di dalamnya, aku berjanji akan melindungimu. William tersenyum. Kata-kata Chloe cukup meyakinkan, jadi ia tidak ragu lagi dan terbang ke portal merah. Tanda pisah tanda hubung. Adam mengepalkan tinjunya saat ia mencoba mengendalikan amarahnya. Setelah mengatasi begitu banyak ujian di dalam tanah suci, Darkrai akhirnya mengenali 18 orang yang selamat dan menganggap mereka layak untuk menantang ujian terakhir. Namun, agar ujian terakhir dapat dibuka,
mereka perlu mengorbankan sebanyak mungkin nyawa sebagai penghormatan kepada Dewa Kegelapan. Jiwa para kandidat sebelumnya, yang telah meninggal selama ujian, semuanya telah diserap oleh artefak yang ada di dalam portal merah. Namun, itu masih belum cukup untuk membangkitkan kekuatan di dalamnya. Lebih banyak nyawa perlu dikorbankan untuk mengaktifkan kekuatannya. Karena itu, Darkrai telah mengaktifkan segel tanah suci dan membiarkan kekuatan kegelapan terwujud di dunia luar. Sialan, Adam mengumpat dalam hati ketika melihat William memasuki portal merah di hadapan mereka. Satu-satunya alasan mengapa ia masih mampu menahan rasa frustrasinya saat ini adalah karena artefak itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk diaktifkan. Aku pergi, salah satu kandidat menyatakan saat ia terbang ke langit dan menuju portal merah. Meskipun para kandidat yang tersisa memahami bahwa memasuki portal saat ini tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan, pemikiran saja bahwa seseorang akan mendahului mereka sudah membuat mereka cemas. Satu persatu, para kandidat terbang menuju portal, meninggalkan Adam di belakang. Iblis muda itu menatap mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya, seraya ia segera memikirkan cara untuk memanfaatkan situasi yang tengah ia hadapi saat ini. Setelah tinggal di tanah suci kegelapan dalam waktu yang lama, rambut semua kandidat berubah menjadi hitam sepenuhnya. Mereka juga menumbuhkan dua tanduk pendek berwarna merah tua di kepala mereka. Perubahan ini membuat mereka lebih kuat, dan ilmu hitam mereka lebih murni. Meski begitu, mereka tetap meremehkan half-elf, begitu pula dengan wanita muda yang menemaninya. Mereka berpikir bahwa selama mereka tetap berada di peron, mereka tidak akan terluka sedikitpun. Namun, keyakinan mereka hancur ketika William menghentakkan kakinya di wajah Adam, menginjak-injak harga diri dan martabatnya. "Felix, apakah kau ingin hidup?" tanya Adam sambil menatap anak sulung Raja Iblis. "Ya," jawab Felix. Adam mengangguk, "Baiklah, tujuanmu akan tetap sama, bunuh half-elf itu, dan aku akan membiarkanmu dan pasukanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Felix tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain dalam masalah ini, jadi ia hanya menganggukkan kepalanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sudah memikirkan cara untuk membuat Adam membayar atas perlakuannya terhadapnya seperti ini setelah ia memberinya kepercayaan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. "Apa-apaan ini?" gumam William sambil menatap singgasana hitam raksasa yang berada tepat di depannya. Di singgasana itu duduk seekor iblis raksasa dengan rambut hitam panjang, dan dua tanduk merah tua mencuat di atas kepalanya. Di punggungnya terdapat sepasang sayap merah yang sedikit terbuka, memperlihatkan keagungannya. Iblis raksasa itu memejamkan matanya, tetapi bahkan saat itu, kekuatan luar biasa yang terpancar di tubuhnya sudah cukup bagi William untuk memahami bahwa ia berada di hadapan dewa yang sangat kuat. "Will, apakah makhluk itu hidup atau tidak?" tanya Chloe sambil menatap iblis raksasa di depannya dengan ekspresi waspada. Sebagai seseorang yang mengejar kekuatan, ia telah melawan banyak musuh, serta membantu William melawan Apophis di Void. Namun, dibandingkan dengan ular raksasa, yang telah turun pangkatnya menjadi dewa semu, makhluk di depan mereka adalah dewa sejati. Apophis tidak lebih dari cacing kecil, dibandingkan dengan makhluk di depan mereka. "Entahlah," kata William dengan suara yang hanya cukup keras untuk didengar Chloe. Seolah-olah dia takut suaranya akan membangunkan dewa di depan mereka dan membuatnya terjepit hingga tak sadarkan diri. "Jangan khawatir, dia saat ini sedang tidur sangat lelap. Dia tidak akan bangun tidak peduli apa yang kau lakukan padanya." Sebuah suara berbicara di belakang William, yang hampir membuat half-elf dan Chloe melompat ketakutan. Mereka buru-buru melihat ke belakang hanya untuk melihat dua wanita cantik, yang menatap setan raksasa di hadapannya dengan penuh rasa hormat. "Siapa kalian berdua?" tanya William. Entah mengapa, dia bisa merasakan kekuatan serupa yang berasal dari kedua wanita yang menyerupai keilahian istri-istrinya. "Merupakan suatu kehormatan bertemu denganmu, putra sang penakluk penjara bawah tanah dan orang suci pohon dunia," salah satu wanita dengan rambut dan mata hijau tua yang panjang, menjawab. "Kudengar saudara perempuanku telah menjadi istrimu. Ah, sebelum aku lupa, kau boleh memanggilku Invidia untuk saat ini." Si cantik muda dengan rambut hijau tua itu mengamati William dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil tersenyum nakal. "Yah, aku bisa tahu mengapa mereka terpikat padamu," kata Invidia sambil tersenyum. "Wajahmu lumayan, WOV, CO." Tiba-tiba, Invidia berputar. Ketika dia sekali lagi bertemu dengan tatapan William,
Half-elf itu terkejut karena Invidia telah berubah wujud. Aku ingin tahu apakah saudara-saudariku akan bisa membedakannya saat aku berdiri di sampingmu. Invidia terkekeh menggunakan suara William, yang membuat Chloe mengerutkan kening. Oi, jelek, sebaiknya kau kembali ke penampilan aslimu sebelum aku menamparkan wajahmu, Chloe berkata sambil mengangkat tinjunya. Betapa biadabnya, Invidia menggelengkan kepalanya. Namun, dia tetap berputar dan kembali ke penampilan aslinya. Setelah melakukannya, dia mengedipkan mata pada William yang membuat half-elf itu mengangkat alisnya. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke wanita cantik lain yang berdiri di samping Invidia yang berdiri setegak. Pedang, dia memiliki rambut ungu panjang, yang mirip dengan Putri Ayla. Namun, matanya berwarna emas, yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan kehadirannya yang luar biasa. Kau pasti Superbia, komentar William setelah memperhatikan dengan saksama wanita cantik berambut ungu itu, yang sikap sombongnya tidak luput dari pandangannya. Wanita cantik berambut ungu itu tidak mengiyakan atau membantah kata-kata William. Dia terus menatap iblis raksasa, yang tampaknya tertidur lelap. Semenit kemudian, dia membuka bibirnya dan suara percaya diri yang tampaknya mengejek seluruh dunia mencapai telinga William. Namanya Ahriman, kata Superbia. Dia adalah iblis dari iblis, dan tinggal di jurang kegelapan tak berujung di utara, rumah tradisional bagi mereka yang menggunakan sihir hitam. Ketidaktahuan, bahaya, dan kekacauan adalah karakteristik Ahriman. Dia dapat mengubah bentuk luarnya dan muncul sebagai kadal, ular, atau pemuda. Tujuannya selalu untuk menutupi dunia dalam kegelapan, dan membuat semua ciptaan tunduk pada keinginannya. Ahriman menciptakan kematian, untuk kesehatan, dia menghasilkan penyakit, untuk kecantikan, keburukan. Semua penyakit manusia sepenuhnya disebabkan oleh Ahriman. Dia juga alasan mengapa era kegelapan dimulai, saat para dewa bertarung satu sama lain untuk memutuskan ras mana yang akan duduk di puncak dunia ini, dan memerintah semua orang. Superbia kemudian menunjuk tangan kanan Ahriman yang berada di pangkuannya. Di atas telapak tangannya tergantung sebuah mahkota merah tua. William merasakan sihir gelap di dalam tubuhnya berfluktuasi saat matanya menatap artefak ilahi milik salah satu dewa terkuat di alam semesta. Menurut ramalan ras iblis, dia yang mengenakan mahkota kegelapan akan menjadi pewaris Ahriman, komentar Invidia. Teruskan, ambillah, jika kau mengenakannya di kepalamu, kau akan mendapatkan kekuatannya. Bukankah itu sebabnya kau datang ke tempat ini? Tidak, jawab William sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak berniat mengenakan mahkota itu di kepalaku. Begitukah? Invidia menyeringai. Yah, jika kau tidak mengenakannya, kurasa kau harus mati saja. William mengerutkan kening saat dia menoleh untuk melihat wanita berambut hijau yang menatapnya dengan senyum menggoda. Apa maksudmu dengan itu? Tanya William. Kau benar-benar tidak tahu, atau kau pura-pura tidak tahu? Invidia menjawab dengan tatapan mengejek. Karena kau tidak ingin memakainya, maka salah satu iblis di sini akan melakukannya. Jika itu terjadi, mereka pasti akan membunuhmu. Apa kau lupa, semua iblis membenci ayahmu? Yah, kurasa tidak semua iblis. Aku sendiri tidak membenci ayahmu. Bagaimana denganmu, Superbia? Superbia melirik William sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke iblis raksasa di depannya. Meskipun iblis membenci ayahnya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa mereka juga menghormati dan takut padanya, jawab Superbia. Sebagai ras yang memuja yang kuat, aku tidak memiliki niat buruk terhadap orang yang mengalahkan Raja Iblis. Lagi pula, aku bahkan belum lahir saat itu. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Yang kupedulikan hanyalah masa kini. Invidia menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Apakah kau memakai mahkota itu atau tidak? Aku yakin kita akan melihat sesuatu yang menarik begitu semua orang tiba di sini. Seolah menunggu isyarat itu, beberapa iblis muncul di langit setelah melewati portal merah. Mereka adalah calon kegelapan yang bersaing untuk mendapatkan mahkota yang akan menjadikan mereka penerus Ahriman. Mereka semua melirik ke arah William dan menghela napas lega setelah melihat mahkota itu masih ada di sana. Jika half-elf benar-benar mengambil mahkota itu sebelum mereka akan melakukan segala daya mereka untuk mengambilnya kembali karena itu adalah warisan yang menjadi milik mereka. Dia ada di sini, kata Superbia sambil mengalihkan perhatiannya ke langit. Yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi penerus Ahriman. Adam muncul di dunia merah tua,
dengan pasukan iblis di belakangnya, pandangannya tertuju pada tubuh William sambil menggertakkan giginya penuh kebencian. Aku bersumpah kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, William von Ainsworth, kata Adam. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. William menggelengkan kepalanya setelah mendengar perkataan Adam sambil mengalihkan pandangannya kembali ke Superbia. Apakah benar-benar tidak ada cara lain selain mengambil mahkota itu? Tanya William. Apakah ramalan itu menyebutkan hal lain? Tidak, jawab Superbia. Kau harus memutuskan selagi masih bisa. Begitu syaratnya terpenuhi, sudah terlambat untuk menyesal. William melirik mahkota yang melayang di kejauhan. Ia bisa merasakan ketertarikan halus yang datang darinya, dan kekuatan kegelapan dalam tubuhnya mendesaknya untuk memakainya. Meskipun ia dihadapkan dengan pilihan yang sulit, Half-Elf itu tidak berniat mengenakan mahkota kegelapan. Ada sesuatu yang memberitahunya bahwa saat ia mengenakan mahkota itu, ia akan kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya. Bab 1063, Perjuangan Putus Asa, Bagian 1. Sial, gerutu William. Di depannya, dewa yang memegang mahkota yang berpotensi membuat seluruh dunia bertekuk lutut tertidur. Di belakangnya, para pengikut ilmu hitam, serta pasukan iblis berdiri siap sedia. William telah menghadapi banyak situasi berbahaya sebelumnya, tetapi saat ini, dia harus mengakui, dia dalam keadaan terjepit. Tuan ke-6, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku, kata William sambil menatap iblis raksasa di depannya. Chloe mengangguk, tetapi dia telah meningkatkan kewaspadaannya, siap untuk bereaksi terhadap apapun yang akan terjadi selanjutnya. Familiar Celeste juga mengerti bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun, jika dia harus memilih di antara dua kejahatan itu, dia lebih suka menyerang pasukan iblis di belakangnya, daripada menghadapi murka dewa yang sedang tidur di depannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, William menyempitkan pandangannya saat dia memutuskan untuk melaksanakan rencana yang ada dalam pikirannya. Ayo, Tuan ke-6, seru William sambil menyerang iblis yang sedang tidur, sambil memegang Ruyi Jingubang. Setelah merenung cukup lama, William menyadari bahwa pasukan iblis bukanlah musuh sejatinya, melainkan mahkota di depannya. Selama dia bisa menghancurkannya, apa yang disebut ramalan itu tidak akan ada lagi. Hancurkan semua tembok yang berdiri di hadapanku. William menggertakkan giginya sambil mengayunkan tongkat di tangannya dengan maksud untuk melenyapkan mahkota merah yang menjadi sumber perjuangan semua orang. Ruyi Jingubang. Remaja berambut merah itu telah mengaktifkan avatar pahlawannya dan dengan tegas mengayunkan senjatanya ke arah tangan iblis yang sedang tidur. Namun, tepat sebelum tongkat emas itu menghantam mahkota merah, sebuah kata ejekan terdengar di telinganya. Bodoh, itulah hal terakhir yang didengar William sebelum dia mendapati dirinya jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Hiyah, teriakan Chloe yang dipenuhi amarah bergema di sekitarnya saat dia muncul tepat di depan mahkota, dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Namun, seperti yang terjadi pada William, dia mendapati dirinya terbanting ke tanah seolah-olah dia telah ditepis seperti lalat. Sial, William menyeka darah dari bibirnya saat dia menatap iblis raksasa, yang matanya tetap tertutup. Namun, di dahinya, mata ketiga perlahan terbuka dan memfokuskan perhatiannya pada peri setengah yang menggertakkan. Giginya di tanah. Ribuan tahun telah berlalu sejak aku melihat seorang manusia berani mengangkat senjata mereka melawanku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan terdengar di dalam kepala semua orang. Sepertinya semua orang sudah melupakanku. Tuanku, Ahriman, kami tidak lupa. Seru Adam sambil berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada dewa yang telah menciptakan ras iblis. Kami masih mengingat pengorbanan yang telah Anda lakukan untuk ras iblis. Mata ketiga Ahriman, yang sedang menatap William, mengalihkan pandangannya ke Adam, yang telah bersujud di depannya. Begitu, Anda adalah salah satu dari orang-orang saya, kata Ahriman melalui telepati. Bagus, kekuatan kegelapan Anda sangat murni. Anda layak menjadi salah satu kandidat yang akan saya pilih sebagai pewaris saya. Adam menundukkan kepalanya dengan penuh hormat. Saya berterima kasih, Tuanku, atas kebaikan hati Anda. Sedangkan untuk Anda, mata raksasa itu sekali lagi fokus pada William yang sedang mengumpulkan kekuatannya untuk satu serangan berkekuatan penuh. Yah, Anda juga memiliki kualifikasi. Jika Anda berlutut dan menyembah saya sebagai Tuan Anda, saya akan menutup mata terhadap pelanggaran Anda dan membiarkan Anda bersaing secara adil untuk menjadi pewaris saya.
William mengabaikan kata-kata Ahriman saat ia mendorong tongkat emasnya ke depan untuk kedua kalinya. Sapu bersih semua musuh. William meraung. Rui Jingubang. Tongkat itu memanjang, dan membesar hingga menjadi sebesar istana. Entah mengapa, William punya firasat bahwa Ahriman tidak mampu menggunakan kekuatannya sepenuhnya, karena rantai yang mengikat tubuhnya ke singgasana. Awalnya, William tidak menyadarinya, tetapi setelah mengaktifkan avatar pahlawannya, rantai tak kasat mata yang menahan iblis raksasa itu di tempatnya menjadi terlihat. Rantai itu tidak dapat lepas dari matanya yang berapi-api dan kemasan, yang dapat melihat semua kepalsuan. Dasar anjing kurang ajar, suara Ahriman yang menghina seperti guntur yang menggelegar di kepala semua orang. Ketahui tempatmu, mata ketiga Ahriman bersinar, dan penghalang menyelimuti mahkota yang berada di tangannya. Ia telah menunggu ribuan tahun untuk hari yang ditakdirkan ini, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencananya, apapun yang terjadi. Cincin logam menyebar di seluruh wilayah saat Rui Jingubang bertabrakan dengan penghalang yang Ahriman panggil untuk melindungi mahkota di tangannya. Beberapa detik kemudian, retakan mulai muncul di penghalang saat William memerintahkan tongkatnya untuk menghancurkan penghalang. Tepat saat William akan berhasil, dia merasakan sesuatu yang berbahaya datang dari belakangnya. Awalnya, dia berpikir untuk menghentikan serangannya untuk menghindar, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia memiliki keyakinan penuh pada rekannya, jadi dia terus mendorong tongkat emas ke depan untuk menghancurkan mahkota, dan mengakhiri semua kegilaan. Gelombang kejut yang kuat meletus di belakangnya, saat Chloe berbenturan dengan Darkrai yang mencoba menyelinap menyerang William dari belakang. Keduanya bertahan saat penghalang hancur berkeping-keping. Hancur! William berteriak ketika senjatanya mengarah ke Crimson Crown yang ada di telapak tangan Ahriman yang terbalik. Tepat saat remaja berambut merah itu akan berhasil, Crimson Crown bersinar dan menghilang dari tangan Giant Demon. Beberapa detik kemudian, mahkota itu muncul kembali di hadapan Adam yang menatapnya dengan kaget dan tak percaya. Half-Elf itu tahu bahwa keadaan sudah kacau, jadi hal berikutnya yang dilakukannya adalah berbalik untuk membantu Chloe menghadapi Darkrai yang sedang dihadapinya. Namun, tepat saat ia akan melakukannya, ia merasakan tubuh peri itu menghantam punggungnya. Membuat mereka berdua terpental beberapa meter dari tempat mereka berdiri semula. Petik 2. Hah, Chloe menopang dirinya sendiri setelah berguling-guling di tanah selama beberapa detik dan menatap penuh kebencian pada Darkrai yang telah mengalahkannya dalam pertarungan mereka. Dewa palsu, pikir Chloe saat ia sepenuhnya menyadari bahwa ia dan William berada dalam situasi yang tidak ada harapan. Celeste, aku mungkin tidak akan melihatmu lagi setelah ini. Chloe tahu bahwa jika ia benar-benar ingin melarikan diri dari tempat ini bersama William, ia tidak punya pilihan selain menggunakan 100% kekuatannya. Akan tetapi, jika dia melakukan itu, dia hanya akan mampu hidup selama sehari, sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping. Bab 1064 Perjuangan Putus Asa Bagian 2. Will, aku punya rencana, kata Chloe sambil mengepalkan tangannya lebih erat. Tapi, aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tidak, William menggelengkan kepalanya sambil meletakkan tangannya di bahu Chloe. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Tuan Keenam. Namun, bahkan jika kau membuka segel kekuatanmu, itu akan sia-sia jika kita tidak menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jangan khawatir juga, kita belum kehabisan pilihan. Kita masih bisa mengatasi rintangan ini selama kita bekerja sama. Chloe tidak setuju atau tidak setuju dengan kata-kata William. Jauh di dalam hatinya, dia mengerti bahwa selama mereka tidak menemukan jalan keluar dari domain ini, semua yang mereka coba lakukan akan sia-sia. Melawan pasukan iblis, dewa semu, dan juga dewa yang dirantai, terlalu berat bagi mereka berdua. Apa yang kau sarankan agar kita lakukan? Tanya Chloe. Tujuan kita masih belum berubah, jawab William. Apapun yang terjadi, kita harus menghancurkan mahkota itu. Pandangan William tertuju pada mahkota yang saat ini berada di tangan Adam. Iblis muda itu mencibir pada half-elf yang keadaannya mengerikan hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Felix, perintahkan pasukanmu untuk membunuhnya, perintah Adam. Itulah satu-satunya cara agar kau bisa bertahan hidup di tempat ini. Felix mengangguk sambil mengangkat tangannya untuk memimpin pasukan iblis. Semuanya, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri keluhan yang telah kita rasakan selama ini, teriak Felix sambil menunjuk William. Bunuh dia, agar kita bisa memamerkan mayatnya untuk dilihat seluruh umat iblis.
Bunuh putra orang yang menolak kemenangan kita. Bunuh. Pasukan iblis menyerbu secara massal ke arah half-elf yang berusaha sebaik mungkin memikirkan langkah selanjutnya. Darkrai terkekeh sebelum muncul kembali di samping Adam, yang saat ini memegang mahkota kegelapan. Mahkota itu lahir untuk melindungi mahkota dan membantu Ahriman menyaring kandidat mana yang layak untuk mengenakannya di kepala mereka. Karena mahkota itu sekarang aman, ia tidak perlu lagi menyerang half-elf dan wanita muda di sampingnya. Meskipun semuanya mungkin tidak berjalan sesuai rencana, faktanya tetap bahwa ujian itu masih berlangsung. Di antara ribuan iblis di dalam domain ini, salah satu dari mereka akan mengenakan mahkota kegelapan sebelum hari itu berakhir. Tuan ke-6, tolong, hematlah kekuatanmu sebanyak mungkin, kata William sambil memutar tongkat di tangannya. Pertempuran ini mungkin akan memakan waktu cukup lama. Chloe mengangguk. Ia bisa merasakan tekanan kuat turun padanya dan William yang berasal dari iblis raksasa yang matanya terkunci pada tubuh mereka. Aku akan menangani mereka untuk saat ini, William berkata. Ketika durasi avatar pahlawanku berakhir, semuanya tergantung padamu, Tuan ke-6. Dimengerti, jawab Chloe. Hati-hati, William menganggukkan kepalanya sebentar sebelum menghentakkan kakinya ke tanah. Ia kemudian terbang tinggi di udara sambil mengarahkan tongkat emasnya ke pasukan iblis yang mantranya kini terbang ke arahnya. Seni perang tembakan cepat bentuk keempat. William memperbesar ukuran tongkatnya hingga beberapa meter sambil bersiap menghadapi hentakan serangannya. Bazooka besar, sebuah ledakan dahsyat mengguncang domain saat serangan William menghantam pasukan iblis. Sebelum ada di antara mereka yang sempat bereaksi, kobaran api yang berkobar menelan tubuh mereka, langsung membakar mereka yang melangkah ke titik tumbukan. Para iblis lainnya juga tidak selamat karena api dengan cepat menyebar, membakar semua yang ada di jalurnya. Jeritan dan teriakan putus asa yang membekukan darah bergema di seluruh medan perang, saat William membombardir mereka semua tanpa ampun. Adam dan Darkrai tersenyum ketika melihat pemandangan ini karena itulah tujuan yang ingin mereka capai. Jiwa para iblis yang mati berubah menjadi kabut gelap yang terbang menuju mahkota di tangan Adam. Itu adalah artefak yang hanya bisa diaktifkan dengan melahap jiwa ribuan orang. Awalnya, rencana mereka adalah agar Black Knights menghancurkan Demon Army untuk mengaktifkan Crown of Darkness. Namun, karena William menghalangi rencana mereka, cara tercepat untuk mencapai tujuan mereka adalah dengan meminta Half-Elf dan rekannya, Chloe, membunuh para iblis sehingga jiwa mereka akan dihisap oleh Crown, sehingga mereka dapat mengaktifkan kekuatannya. Mata Ahriman tidak pernah lepas dari tubuh William saat Half-Elf melancarkan pembantaian sepihak terhadap Demon Army. Sebagai dewa yang memulai era kegelapan, dia telah melihat banyak pertempuran yang melampaui standar manusia. Baginya, penampilan William semata-mata untuk hiburan. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa dengan mudah mengakhiri hidup Half-Elf dengan menggunakan Divinity yang telah disimpannya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak berniat melakukan itu. Untuk mempercepat pemulihannya, dia membutuhkan seseorang untuk mewarisi kekuatan Darkness, dan membuat seluruh ciptaan tunduk padanya. Hanya ketika kekuatan iman condong ke arah yang menguntungkannya, dia akan mampu melepaskan diri dari belenggu yang mengikat tubuhnya. Ini buruk, pikir William ketika dia melihat ratusan kabut gelap yang berkumpul di dalam mahkota di tangan Adam. Seni perang tembakan cepat bentuk pertama. William meraung sambil mengarahkan tongkatnya ke arah Adam. Hancurkan semua yang ada di jalanmu. Railgun, Darkrai yang melayang di samping Adam merasakan ancaman serangan William, jadi dia segera memindahkan Adam dari tempatnya berdiri. Sedetik kemudian, gelombang kejut yang kuat menghancurkan segalanya dalam jarak 100 meter dari tempat Adam berdiri dulu, yang membuat praktisi gelap lainnya terbang ke berbagai arah. Indra tajam William mengamati seluruh medan perang. Setelah merasakan gangguan di sekitarnya, ia dengan tegas mengarahkan tongkat emasnya ke arah tubuh iblis raksasa. Railgun, Adam, yang muncul kembali di telapak tangan iblis raksasa, tidak tahu bahwa William telah memperkirakan lokasinya. William mencibir karena ia tahu bahwa ia telah berhasil, namun, seringai di wajahnya menghilang ketika ia melihat peri cantik muncul di depan iblis muda yang menjadi incarannya. Bubar, perintah William dan Railgun yang ditembakkannya menghilang hanya beberapa inci dari dada Selin. Darkrai terkekeh ketika melihat bahwa rencananya berhasil. Ia tahu bahwa William peduli pada pengantin takdir, dan tidak akan pernah menyakitinya apapun yang terjadi. Karena itu masalahnya, ia lebih dari senang untuk menggunakannya sebagai perisai untuk mencapai tujuannya.
Dasar bajingan, William mengumpat keras pada Darkrai, yang membuatnya hampir membunuh kekasihnya. Celine, yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya, berteriak pada William dengan sekuat tenaga. Jangan, pedulikan aku, Will, Celine berteriak, hancurkan mahkota. Kalau tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Adam, yang berdiri di belakang elf cantik itu, terengah-engah. Jika Darkrai tidak menggunakan Celine sebagai perisai untuk menghentikan serangan William, dia mungkin sudah mati. Amarah membara di dadanya saat dia melotot ke arah half-elf yang menatapnya dengan niat membunuh. Merasa bahwa dia perlu membalas budi, Adam berencana untuk menganiaya Celine di depan William untuk membalasnya. Menjangkau dada Celine, iblis muda itu ingin melihat keputusasaan di wajah William. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, tangannya ditolak oleh penghalang yang mengirimkan rasa sakit yang tajam di tubuhnya. Hanya pewaris pilihanku yang bisa menyentuh pengantin kegelapan, suara Ahriman bergema di kesadaran Adam yang membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Kau masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apapun padanya. Maafkan saya, tuanku, saya salah. Adam tergagap saat ia berlutut dan menatap wajah iblis raksasa. Tolong, maafkan kesalahan saya. Sekali ini saja, jawab Ahriman. Tidak akan pernah lagi. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Adam menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ia tahu bahwa ia nyaris lolos dari hukuman mati karena upayanya untuk membuat marah half-elf yang hampir merenggut nyawanya. Dengan Celine yang digunakan sebagai perisai untuk mencegah William menyerang mahkota di tangan Adam, half-elf itu kehabisan ide. Avatar heroiknya tidak akan bertahan lama dan ketika menghilang, ia akan kehilangan keunggulan melawan musuh-musuh kuat yang dihadapinya. Chloe, yang sedang mengawasinya dari tanah, mengepalkan dan melepaskan tinjunya karena frustrasi. Saat ini, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan dia tidak tahu bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan bab 1065 Perjuangan Putus Asa, bagian 3. Jika saja Celeste ada di sini, maka mungkin kita akan memiliki kesempatan melawannya, pikir Chloe dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia bisa merasakan frustrasi William saat dia menatap Celine yang sekarang digunakan sebagai sandera untuk melawannya. Lebih buruk lagi, pasukan iblis masih membombardirnya dengan mantra, memaksanya untuk menghindari serangan mereka sambil memikirkan cara untuk mengatasi situasinya saat ini. Para praktisi sihir hitam juga mulai bergerak, dan melepaskan serangan seni hitam mereka ke arah William. Apa yang harus kulakukan? Pikir William saat dia dengan putus asa menghindari semua serangan yang ditujukan ke arahnya. Apa yang bisa kulakukan? Meskipun William benci mengakuinya, bertarung melawan Dewa Semu, dan Dewa pada saat yang sama adalah bunuh diri murni. Meskipun keduanya tampaknya tidak ingin mengambil nyawanya, kehadiran mereka cukup menjadi kekuatan pencegah untuk memaksa half-elf untuk memikirkan kembali strateginya. Remaja berambut merah itu merasa bahwa menyerang pasukan iblis hanya akan mempercepat aktivasi mahkota kegelapan, yang akan membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya ketika persyaratan untuk aktivasinya terpenuhi. Aku harus melakukan sesuatu, dan aku harus melakukannya dengan cepat. William memegang erat tongkat emas di tangannya sambil menatap Adam, yang berdiri di belakang Celine. Saat ini, dia sangat membutuhkan solusi untuk masalahnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, tidak ada jawaban yang datang kepadanya. Berdiri di telapak tangan Ahriman, Celine merasakan hatinya sakit saat dia melihat ketidakberdayaan di mata William. Jika dia bisa mengakhiri hidupnya untuk membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan mahkota kegelapan, dia pasti sudah melakukannya. Sayangnya, hidupnya tidak lagi berada di tangannya. Ahriman telah memastikan bahwa dia tidak akan dapat melakukan apapun yang akan menyakiti dirinya sendiri. Hal ini membuat Celine sangat cemas karena perlahan, tetapi pasti, dia bisa merasakan tanda muncul di dadanya. Semakin mahkota itu menyerap jiwa para iblis di sekitarnya, semakin jelas lambang di dada Celine. Itu adalah tanda kegelapan, yang membuktikan bahwa dia adalah pengantin yang ditakdirkan untuk penerus Ahriman. Biarkan dia memakai mahkota, perintah Ahriman kepada Adam. Lakukan sekarang. Karena ingin menyenangkan Dewa Kegelapan, Adam segera meletakkan mahkota emas di atas kepala Celine. Saat mahkota itu menyentuh kepalanya, pikiran Celine berhamburan seperti daun kering yang tertiup angin. Matanya kehilangan kilaunya saat dia berdiri dalam keadaan linglung. Sedetik kemudian, 4 pasang sayap malaikat hitam tumbuh dari belakang punggungnya.
Dia kemudian terbang menuju langit dan menatap pasukan iblis di bawah kakinya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Selin kemudian mengangkat tangannya dan bola api hitam raksasa muncul di atas kepalanya. Selin berkata dengan suara dingin dan tanpa perasaan sebelum melemparkan bola api itu ke tanah. Para iblis segera berhamburan untuk menghindari serangan Selin, tetapi yang mengejutkan mereka, bola api hitam itu terbagi menjadi puluhan bola api yang lebih kecil, yang membakar mereka yang cukup sial untuk terkena serangan jahatnya. "Tuan, hentikan," kata William sambil terbang ke arah Selin dengan maksud untuk mengambil mahkota dari kepalanya. Sayangnya, peri cantik itu tidak menghiraukan kata-katanya. Bahkan, dia hanya melangkah maju dengan santai dan muncul kembali ratusan meter dari tempat dia awalnya berdiri. "Mati," Selin berkata sambil melepaskan beberapa serangan seni gelap yang menghancurkan yang membunuh puluhan iblis. Kabut gelap terbang menuju mahkota di kepalanya, yang membuat salah satu dari 3 permata yang tertanam di atasnya bersinar merah tua. Segel pertama telah dibuka. Darkurite menganggukkan kepalanya dengan puas setelah melihat permata di mahkota menyala. 2 lagi, yang tersisa. Darkurite menghilang dari tempatnya, dan muncul kembali di hadapan William serta menggunakan ditskite-nya untuk menghentikan half-elf itu agar tidak ikut campur dalam pembantaian sepihak Selin. "Kau, salah satu kandidat, kenapa kau menghalangi kami?" tanya Darkurite sembari menghalangi usaha putus asa William untuk menghentikan serangan Selin. "Sialan kau, apa yang kau lakukan pada tuanku?" teriak William dengan marah sembari menghantamkan Rui Jingubang ke kepala Darkurite, tetapi Darkurite dengan mudah menangkisnya dengan senjata di tangannya. "Dia hanya memenuhi perannya," jawab Darkurite. "Jika kau menjadi yang terpilih, dia akan menjadi milikmu." "Dia sudah menjadi milikku, hahaha, dalam mimpimu." William dan Darkurite terbang zigzag di langit sambil memperjuangkan apa yang mereka yakini. Tiba-tiba, teriakan kesakitan mencapai telinga William, dan darahnya menjadi dingin ketika dia menyadari siapa pemilik suara itu. Untuk menyelinap di belakang Selin, Chloe kembali ke bentuk peri kecilnya dan terbang tinggi di langit. Karena kekacauan yang terjadi di sekitar mereka, semua orang benar-benar melupakannya, jadi dia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Rencananya berhasil dengan sempurna. Tidak ada yang bisa melihatnya turun dari langit dan memegang mahkota di kepala Selin. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah peri kecil itu mengambil mahkota dari kepala Celeste. Mahkota kegelapan menghilang dari genggaman Chloe, dan muncul kembali di atas kepalanya. Tubuh Selin jatuh dari langit, tetapi Darkurite melambaikan tangannya dan membuatnya muncul kembali di telapak tangan Ahriman. "Tuan ke-6, teriak William kaget, setelah melihat peri kecil menggeliat di langit. Beberapa detik kemudian, Chloe melayang diam sepenuhnya. Tubuhnya kemudian bersinar sebentar sebelum berubah menjadi wujudnya yang berusia 14 tahun. "Mati saja," ucap Chloe acuh tak acuh saat ia turun ke arah pasukan iblis seperti meteor. Air mancur darah membumbung di udara saat ia memotong pasukan iblis seperti senapan rel, memusnahkan semua orang di jalannya. William menatap ngeri saat ia melihat tuannya yang ceria membunuh para iblis di depannya dengan sikap dingin yang tidak sesuai dengan kepribadiannya yang biasa. "Sialan," William mengumpat saat ia terbang ke arahnya. Darkurite tidak repot-repot menghentikannya karena ia juga tertarik dengan bagaimana keadaan akan berubah. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak terduga, ia tidak peduli selama hasil akhirnya tetap sama. Tanda pisah tanda hubung. Akademi Hestia, CO. Celeste mencengkeram dadanya, saat ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Itu adalah rasa sakit yang datang melalui jiwanya, dan itu membuatnya hampir pingsan karena betapa kuatnya itu. "Ada apa?" Claire bertanya sambil menatap tuannya dengan khawatir. "Itu Chloe," jawab Celeste sambil menarik napas dalam-dalam sambil mencoba menahan rasa sakit di dadanya. Sesuatu terjadi pada Chloe. Mata Claire membelalak kaget sebelum ekspresi tegas muncul di wajahnya. "Kurasa sudah waktunya," kata Claire dengan nada serius. "Kita harus bergerak." Celeste memejamkan mata sebelum menganggukkan kepalanya dengan tegas. Sekarang setelah semuanya terjadi, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, yaitu memainkan peran mereka untuk memberi kesempatan kecil bagi pihak mereka untuk menang bab 1066 akulah yang terpilih. "Tuan ke-6, sadarlah," teriak William sambil terbang ke arah Chloe, yang saat ini sedang berada di bawah pengaruh mahkota kegelapan. Meskipun Chloe kuat, para iblis juga tidak mudah menyerah. Mereka melawan Chloe dengan sekuat tenaga,
yang melukai wanita muda itu, yang tidak memiliki kendali penuh atas indranya. Pakaiannya sekarang ternoda oleh darahnya sendiri, juga darah musuh-musuhnya, saat ia bertarung seperti robot yang tidak memiliki perasaan. Dua permata bersinar di mahkota merah di kepalanya, menandakan bahwa segel keduanya kini telah terbuka. Tuan ke-6, hentikan. William muncul di depan Chloe dan mencoba menepis mahkota dari kepalanya, tetapi wanita muda itu menangkis tongkat emas itu dengan tangannya, sebelum melepaskan tendangan cepat ke arah William. Half-elf itu berhasil menggunakan tongkat itu untuk menangkis serangan Chloe, tetapi tongkat itu tetap membuatnya terpental beberapa meter dari Chloe, tetapi ke arah para iblis. Aku lupa bahwa semakin banyak luka yang dideritanya, semakin kuat dia jadinya, pikir William sambil mencoba berdiri dengan tergelincir di tanah. Namun, sebelum dia bisa mencoba lagi untuk menghentikan Chloe dari pembantaian sepihaknya, para iblis di sekitar William mengalihkan perhatian mereka kepadanya dan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Melihat pemandangan ini, Adam tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Sungguh ironis melihat William berusaha mati-matian untuk menghentikan Chloe membunuh pasukan iblis, tetapi pasukan iblis juga ingin membunuhnya. Half-elf itu menggertakkan giginya saat dia menangkis dan menghindari serangan Chloe, serta mantra yang ditembakkan pasukan iblis kepadanya. Itu benar-benar situasi yang tidak berdaya dan William diserang dari semua sisi. Tuan ke-6, tolong hentikan ini, pinta William. Tidakkah kau mengenaliku? Ini aku, William, muridmu. Tinju Chloe, yang berhasil melewati pertahanan William setelah dia menghindari serangan diam-diam dari salah satu iblis di belakangnya, berhenti beberapa inci dari wajahnya. Kenapa? Tanya Chloe. Apakah? Karena aku bukan manusia sehingga kau tidak terlalu memikirkanku. Tuan ke-6, William terkejut melihat air mata mengalir di sisi wajah Chloe saat ia menatapnya dengan mata linglung. Apakah karena aku bukan manusia sehingga kau tidak menatapku seperti kau menatap kekasihmu? Chloe bertanya sekali lagi saat dua permata yang tertanam di mahkota emas di kepalanya bersinar terang. Tidak bisa dimaafkan. Aku tidak akan memaafkanmu karena tidak memperlakukan cintaku dengan serius. William secara naluriah merasa bahwa hidupnya dalam bahaya, jadi ia segera jungkir balik ke atas sambil mencoba menciptakan jarak sejauh mungkin antara dirinya dan Chloe. Namun, tepat saat dia hendak meninggalkan jangkauan serangannya, sebuah suara dingin dan mengerikan mencapai telinganya. Duel X, seru Chloe sambil berpose untuk melancarkan combo pamungkasnya. Sial, William mengumpat dalam hati saat tubuhnya ditarik kembali ke arah Chloe oleh kekuatan tak kasat mata. Dia melihat tinju kanan Chloe bersinar terang saat dia bersiap melancarkan salah satu jurus terkuatnya, yaitu Overwhelming Strike. Ini adalah serangan yang sangat familiar bagi William dan, sejujurnya, dia sangat takut menghadapinya secara langsung, bahkan saat dia dalam wujud heroik avatarnya. Sapu bersih semua musuh. William meraung saat dia menguatkan dirinya untuk menghadapi serangan terkuat Chloe dengan segenap kekuatannya. Rui Jingubang, Overwhelming Strike. Sebuah ledakan keras membuat seluruh wilayah bergetar saat tongkat emas itu bertabrakan dengan tinju Chloe. William melesat mundur seperti bola meriam karena kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pukulan Chloe. Dia terbang ratusan meter sebelum jatuh ke tanah dan berguling puluhan meter sebelum dia berhenti total. Chloe tidak bernasib lebih baik karena dia juga terdorong mundur oleh kekuatan penghancur dari tabrakan mereka. Lengan wanita muda itu tertekuk dalam sudut aneh saat dia berguling di tanah sejauh puluhan meter. Pakaiannya sudah compang camping, karena serangan iblis, tetapi karena ledakan itu, pakaiannya tidak bisa lagi disebut pakaian, tetapi kain lap yang terkoyak-koyak. Mahkota merah yang ada di kepalanya, tergeletak tak berdaya beberapa meter darinya. Jelas, mahkota itu telah terlepas dari kepalanya setelah bentrokan hebatnya dengan William. Beberapa detik kemudian, cambuk hitam melingkari mahkota, dan mencengkeramnya dengan kuat. Salah satu kandidat untuk menjadi pewaris kegelapan mengambil kesempatan ini untuk mencuri mahkota, yang mengejutkan semua orang. Aku akan menjadi pewaris Lord Ahriman. Kandidat yang berusia pertengahan 20-an itu berteriak saat dia terbang menuju langit sambil memegang mahkota emas di tangannya. Kalian semua akan tunduk padaku. Saat tatapan semua orang tertuju pada tubuhnya, kandidat itu meletakkan mahkota di kepalanya tanpa berkedip. Meskipun sebelumnya dia telah melihat bagaimana mahkota emas itu mengendalikan Celine dan Chloe, dia berpikir bahwa karena dia pernah menjadi bagian dari yang terpilih, dia tidak akan terpengaruh oleh kerusakan kegelapan. Semenit berlalu, lalu 2 menit berlalu,
tetapi kandidat yang mengenakan mahkota itu tidak kehilangan akal sehatnya. Aku berhasil, teriak kandidat itu. Akulah yang terpilih. Adam mengepalkan tinjunya dengan frustrasi saat dia menatap salah satu kenalannya yang sebelumnya tidak begitu dia pikirkan. Tidak mungkin, Adam tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini tidak mungkin. Sang kandidat menatap Adam yang saat ini berdiri di telapak tangan Ahriman sambil mencibir. Sejujurnya, dia sudah lama ingin menempatkan Adam di tempatnya karena dia bertindak sebagai pemimpin mereka, meskipun mereka semua adalah kandidat untuk menjadi pewaris Ahriman. Tidak mungkin, kata sang kandidat, dengan nada meremehkan, satu-satunya hal yang tidak mungkin adalah delusimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang bisa menjadi pewaris kegelapan? Aku yakin kamu sudah berpikir bahwa kamu akan mendapatkannya, tetapi kamu bercanda. Saatnya kamu mati. Sang kandidat dengan tegas terbang ke arah Adam dengan maksud untuk menghabisinya. Darkrai terkekeh saat dia menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Siapapun yang memiliki kekuatan kegelapan di dalam tubuh mereka dapat mengenakan mahkota emas tanpa rusak. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk menjadi pewaris Ahriman, selama persyaratan yang tepat terpenuhi. Sementara semua ini terjadi, William telah memaksa dirinya untuk pergi ke lokasi Chloe. Meskipun tidak terluka parah, ia menerima kerusakan signifikan dari kemampuan Lawbreaker milik peri kecil itu, yang menembus pertahanannya. Tuan ke-6, kata William sambil menatap tubuh Chloe yang acak-acakan. Ia segera mengeluarkan beberapa ramuan tingkat lanjut dari cincin penyimpanannya dan menuangkannya ke sekujur tubuhnya. Entah mengapa, ia tidak dapat menggunakan kelas pekerjaannya, penyihir kehidupan, untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Saat ramuan itu mulai berefek, Chloe perlahan membuka matanya dan menatap William dengan linglung. Peri setengah itu kemudian mengeluarkan selimut dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Chloe, yang pakaiannya sudah compang camping. Chloe tidak dapat mengerahkan tenaga apapun di tubuhnya, karena mahkota itu telah menguras sebagian besar kekuatannya saat mahkota itu menguasai dirinya. Meski begitu, ia tetap menatap William sambil merasakan pipinya memerah karena malu dan malu. Tentang apa yang kukatakan sebelumnya, kata Chloe lembut. Kau bisa. William menekan jarinya di bibir Chloe sebelum menggelengkan kepalanya. Kita bicarakan itu nanti saja, Tuan ke-6, jawab William. Untuk saat ini, pakailah pakaian ini dulu, dan minumlah ramuan peremajaan ini. Situasi kita tidak terlalu optimis saat ini. Chloe tahu bahwa William tidak ingin membicarakan ledakan amarahnya sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk melupakan topik itu untuk sementara waktu. Setelah meminum ramuan yang diberikan half-elf itu, dia kemudian mengenakan pakaian latihan ketat yang dibeli William dari toko dewa sejak lama. Itu adalah pakaian yang dikenakannya setiap kali dia bertanding dengan Selin, dan karena pakaian itu memiliki fungsi penyesuaian otomatis, Chloe dapat mengenakannya tanpa masalah. Maaf, kata Chloe, meskipun aku meminum ramuan itu, aku bisa merasakan bahwa butuh waktu sebelum kekuatanku pulih. Maafkan aku karena menjadi master yang tidak berguna. Kau tidak sia-sia, Tuan ke-6, jawab William sambil menatap pertempuran yang sedang terjadi di sekitarnya. Avatar pahlawanku juga akan segera berakhir. Untuk saat ini, mari kita tinggalkan tempat ini sampai kau pulih sepenuhnya. Karena mereka bertekad untuk saling membunuh, biarkan mereka saling membunuh sebanyak yang mereka mau. William menggendong Chloe seperti seorang putri dan terbang ke arah yang berlawanan dari pertempuran. Saat ini, dia masih belum yakin tentang tindakan apa yang harus diambilnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa siapapun yang mengenakan mahkota pada akhirnya, pasti akan membantai semua orang di dalam domain. Selin, tunggu aku. William menggertakkan giginya sambil melirik ke arah kekasihnya. Aku akan kembali untukmu. Sekarang setelah Darkrai memastikan bahwa Selin memang pengantin kegelapan, William akan melakukan segala daya untuk membawanya pergi dari tempat ini. Yang tidak diketahui William adalah bahwa ada 4 orang yang sangat memperhatikan tindakannya. Invidia, Superbia, Darkrai, dan Ahriman. Memperhatikan setiap tindakan yang dilakukannya. Meskipun tidak ada dari mereka yang bergerak ketika William melarikan diri sambil menggendong Chloe di lengannya, mereka berempat tahu bahwa dia bukan tipe orang yang meninggalkan seseorang yang penting baginya. Apakah menurutmu dia akan kembali? Invidia bertanya kepada Superbia melalui telepati. Aku tidak tahu, jawab Superbia. Di hadapan peluang yang sangat besar,
harga diriku tidak akan membiarkanku mundur dan menundukkan kepalaku. Itulah dosa yang kubawa. Bagaimana denganmu? Aku, saat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanku, aku akan segera pergi. Apa gunanya mati sebagai martir ketika kamu bisa hidup untuk berjuang di hari lain? Setidaknya, aku tidak cukup delusi untuk berpikir bahwa aku bisa menang melawan dewa. Superbia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengakui kata-kata Invidia. Dia bisa mengerti bahwa jika ada orang yang berada di posisi William, mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa melawan dewa, dewa palsu, dan pasukan iblis sendirian? Tetap saja, jika dia benar-benar tidak menyelamatkan Selin, aku akan memandang rendah dia selama sisa hidupku, Superbia menyatakan. Aku tidak akan pernah mengakui orang seperti itu. Memem, kurasa kau ada benarnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Kedua wanita cantik yang memiliki 2 dari 7 dosa mematikan dunia, mengalihkan pandangan mereka ke calon iblis yang saat ini sedang melawan Adam dengan segala yang dimilikinya. Mereka berdua hanyalah penonton dalam pertempuran ini yang akan menentukan nasib dunia. Mereka hanya ingin melihat siapa di antara generasi muda yang akan menjadi pewaris kegelapan, dan mewujudkan keinginan mereka. Bab 1067 Aku akan berjuang sampai akhir. Ketika William merasa mereka tidak lagi dalam bahaya, dia mendarat di tanah sambil menggendong Chloe di lengannya. Tuan ke-6, bisakah kau berdiri? Tapi, aku masih perlu bersandar padamu untuk saat ini. Baiklah, Chloe mendesah saat dia dengan lemah meletakkan kepalanya di dada William, sementara William memegang pinggangnya untuk membantu menopang tubuhnya, sehingga dia bisa bersandar padanya dengan benar. Keduanya menatap ke kejauhan di mana tubuh raksasa Ahriman berada. Meskipun mereka cukup jauh, mereka masih bisa merasakan fluktuasi energi magis saat pertempuran antara para kandidat semakin intensif. Kuharap mereka saling membunuh, kata Chloe sambil menyipitkan matanya. Bukankah itu luar biasa jika itu benar-benar terjadi? Yah, kita bisa bermimpi, jawab William dengan senyum masam di wajahnya. Dia tahu bahwa bahkan jika Adam dan pembawa mahkota sama-sama mati dalam pertempuran, ada banyak kandidat lain yang mungkin bisa menggantikan mereka. Saat ini, pertempuran telah menjadi ajang pertarungan bebas untuk semua, dengan pasukan iblis, serta calon iblis saling bertarung untuk mendapatkan mahkota. Pasukan iblis tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa mereka sedang digunakan sebagai korban hidup untuk membuka segel yang dipasang pada mahkota kegelapan. Karena itu masalahnya, mereka akan bergabung dalam pertempuran untuk mendapatkan mahkota, dan membunuh siapapun yang menghentikan mereka melakukannya. Pertempuran 3 arah untuk mendapatkan mahkota kegelapan dimulai. Satu faksi mendukung pembawa mahkota, sementara yang kedua mendukung Adam. Yang terakhir adalah pasukan iblis yang dipimpin oleh Felix. Mereka semua tahu bahwa jika ada kesempatan bagus, mereka tidak akan ragu untuk merebut mahkota yang akan menentukan takdir mereka dengan kedua tangan mereka sendiri. Dari jarak yang cukup jauh, half-elf dan peri yang bersandar lemah di tubuhnya memandang pertempuran itu dengan ekspresi serius di wajah mereka. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan? William mendesah dalam hati saat kekuatan avatar pahlawan perlahan meninggalkan tubuhnya. Saat ini, kekuatannya berada di puncak myriad rank dengan kelas pekerjaan vampire progenitor miliknya. Namun, memiliki kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memenangkan pertempuran yang ada di depannya. Haruskah aku menggunakan jalan terakhirku? William mengerutkan kening saat dia mempertimbangkan pro dan kontra dari apa yang akan dia lakukan. Pada akhirnya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan pertempuran demi keuntungannya. Namun, agar itu terjadi, dia harus menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Aku hanya punya satu kesempatan untuk ini, lebih baik aku memanfaatkannya, pikir William sambil mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Karena Selin adalah bagian dari familianya, dia bisa tahu bahwa Selin saat ini aman. Dia sudah mencoba memanggilnya kembali menggunakan kekuatan ikatan mereka, tetapi ada sesuatu yang mencegahnya muncul di sisinya. Pasti semacam hukum, mirip dengan rantai yang mengikat Ahriman ke tempat ini. Kerutan di dahi William semakin dalam saat dia sekali lagi mengaktifkan Familia Fusion-nya dengan Selin, yang saat ini berada di telapak tangan Giant Demon. Pada saat inilah dia teringat percakapannya dengan Baba Yaga beberapa hari yang lalu. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Tuan adalah wanitaku, jawab William. Aku akan bertanggung jawab penuh dan memastikan bahwa aku membuatnya bahagia.
Kata-kata yang berani, tetapi bisakah kau benar-benar melakukannya? Aku akan melakukannya. Tawa Baba Yaga yang seperti penyihir mencapai telinga William saat dia menatapnya. Aku akan melakukannya, bukan berarti kau dapat mendukungnya, kata Baba Yaga. Kata-kata hanyalah kata-kata. Ketika langit benar-benar runtuh, dan dunia ini diselimuti kegelapan, kata-kata, aku akan, mungkin tidak cukup untuk memastikan keselamatannya. William menghadapi tatapan Baba Yaga secara langsung. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menjauhkannya dari bahaya. Aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Benarkah? Tawa mengejek keluar dari bibir Baba Yaga. Percayalah, nak, melawan seorang demigod akan menjadi kekhawatiranmu yang paling kecil. Kau akan melawan ramalan yang sudah ditetapkan. Bahkan dengan semua kartu trufmu yang digabungkan, aku khawatir itu tidak akan cukup, begitu pewaris kegelapan lahir. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Half-elf itu menggigit bibirnya karena frustrasi. Saat itu, dia yakin bahwa dia bisa mengatasi rintangan apapun yang menghadangnya. Dia tidak takut pada Raja Iblis, atau pasukannya. Dia percaya bahwa bahkan jika dua demigod dari alam iblis bersatu, dia masih bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Sayangnya, dia tidak berhadapan dengan demigod, tetapi dewa semu, serta dewa kegelapan yang bonafit, yang telah menciptakan ras iblis. Semakin dia memikirkannya, semakin kata-kata Baba Yaga menghantamnya, dan semakin dia mengerti bahwa dia benar-benar sedang berkhayal ketika dia mengira bahwa dia dapat melindungi orang yang penting baginya sendirian. Bahkan jika ramalan ini sudah ditetapkan, bagaimana dengan itu? Selama aku masih bernapas, aku akan melindungi orang-orang yang penting bagiku bahkan jika... William merasakan pipinya memerah saat dia mengingat kata-kata yang dia ucapkan untuk meyakinkan Tuan Selin bahwa dia akan dapat melindunginya. Jawaban yang diberikan penyihir tua itu kemudian bergema di dalam kepalanya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Betapa mulianya dirimu, tetapi bagaimana jika itu masih belum cukup? Tanya Baba Yaga, bagaimana jika setelah kamu mengorbankan segalanya? Ingatanmu, cintamu, dan mereka yang mencintaimu. Bagaimana jika setelah mengorbankan semuanya, kau masih gagal melindungi mereka yang penting bagimu? Lalu apa, jika setelah mengorbankan segalanya, dan aku masih gagal melindungi mereka yang penting bagiku maka aku akan berjuang sampai akhir, kata William dengan mata terpejam. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Itulah janji yang telah diucapkannya saat itu, dan sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya bicara. Ya, aku akan berjuang sampai akhir. William menarik napas dalam-dalam sambil menenangkan inderanya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal ini. Aku hanya bisa melakukan apa yang perlu kulakukan dan itu adalah menyelamatkan Tuan dan melarikan diri dari tempat ini. William kemudian menatap Chloe, yang secara mengejutkan juga menatapnya. Tuan ke-6, pinjamkan aku kekuatanmu, kata William sambil menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Chloe menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun William tidak secara khusus mengatakan apa yang perlu dia lakukan, dia pernah meminjamkan kekuatannya kepadanya saat berhadapan dengan Apophis di Deadlands. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Fortair Desert. Baiklah, kurasa sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Elliot sambil menepuk bahu Conan. William membutuhkan kita, kekeke. Conan terkekeh sambil menatap Putri Ayla yang tampak khawatir. Jangan khawatir, kami akan kembali sebelum waktu makan malam. Pastikan untuk meninggalkan beberapa makanan untuk kami. Putri Ayla menganggukkan kepalanya. Hati-hati, kalian berdua. Shannon melirik kedua familiar itu sekilas sebelum menganggukkan kepalanya pada mereka berdua. Saat ini dia sedang melukis perjuangan William di tanah suci kegelapan, yang memungkinkan semua orang di ruangan itu untuk melihat apa yang sedang dialami half-elf itu. Elliot dan Conan saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala mereka dengan tegas serempak. Familiar Fusion, Bab 1068 Fajar Era Baru. Kau tidak pantas mendapatkan mahkota itu. Adam meraung sambil menembakkan beberapa tombak kegelapan ke arah kandidat yang saat ini mengenakan mahkota kegelapan di kepalanya. Sia-sia, iblis bermahkota melambaikan tangannya dan penghalang kegelapan menghalangi tombak kegelapan, membuatnya menghilang seketika. Kau seharusnya mengenakan mahkota saat kau punya kesempatan, tetapi kau tidak melakukannya. Karena kau telah membuang kesempatan itu, jangan sesali kebodohanmu. Iblis bermahkota menyerang Adam menggunakan cambuk kegelapan yang memanjang ratusan meter.
Cambuk itu seperti ular hitam yang tanpa henti menghancurkan semua yang ada di jalannya, sebelum menuju ke arah Adam yang menghindarinya dengan berkedip. Kau hanya pandai melarikan diri. Iblis bermahkota meludah sebelum seringai jahat muncul di wajahnya. Karena kau begitu takut untuk melawanku maka aku tidak akan bermain denganmu lagi. Iblis bermahkota tahu bahwa ia perlu membuka segel terakhir pada mahkota untuk menjadi pewaris kegelapan sejati. Karena itu, ia mengalihkan perhatiannya ke pasukan iblis yang berusaha keras untuk menerobos penghalang kegelapan yang melindungi tubuhnya. Jiwa kalian adalah milikku. Sang iblis bermahkota kemudian mencambukkan cambuk raksasanya ke pasukan iblis, merenggut ratusan nyawa. Adam, yang melihat ini, merasakan darahnya menjadi dingin karena ia melihat cahaya kecil di tengah permata terakhir yang tertanam di mahkota. Semuanya, mari kita bekerja sama dan hentikan dia mengambil nyawa lagi. Teriak Adam, permata terakhir perlahan-lahan diisi dengan energi kegelapan. Jika dia berhasil, kita semua akan mati. Hahaha, teriakan putus asa kalian adalah musik di telingaku. Adam, sang iblis bermahkota bersenandung sambil mencibir. Jangan khawatir, mereka yang ingin menjadi bawahanku akan selamat, dan semuanya akan menjadi bagian dari kekaisaran baru yang akan kubangun. Semua yang pernah kalian inginkan, baik itu kekuasaan, wanita, atau kekayaan, akan kuberikan kepada kalian tanpa gagal. Jadi, berdirilah di sampingku dan saksikan. Fajar era baru, eraku, para calon iblis yang telah berpihak pada iblis bermahkota, mengepungnya dalam formasi perlindungan. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat mencuri mahkota darinya, tetapi seiring berjalannya pertempuran, mereka menyadari bahwa melakukan hal itu hampir mustahil. Sebuah penghalang yang kuat melindungi pembawa mahkota, dan segala bentuk sihir, baik sihir hitam atau sihir elemen lainnya, tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak berpihak pada iblis bermahkota sekarang, mereka akan menghadapi perhitungannya setelah segel ketiga dan terakhir pada mahkota dibuka. Mati demi kerajaanku, teriak iblis bermahkota sambil mengangkat tangan kanannya. Bola kegelapan raksasa perlahan mengembang di atas tangan kanannya, yang membuat semua orang yang melihatnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Penghakiman kegelapan, iblis bermahkota melemparkan bola kegelapan raksasa ke tanah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sejak segel kedua dibuka, dia bisa merasakan sihir hitam yang tak terbatas di tubuhnya. Mahkota juga secara langsung menanamkan informasi tentang semua mantra kuat yang mampu dilakukannya di dalam kepala iblis, yang memungkinkannya untuk menggunakannya sesuka hatinya. Invidia dan Superbia segera berubah menjadi sinar cahaya hijau dan ungu saat mereka melesat ke langit untuk menghindari serangan yang datang. Mereka berdua hanyalah penonton dalam pertarungan ini, jadi mereka tidak berniat menjadi bagian dari pengorbanan yang dibutuhkan untuk mengembalikan mahkota kegelapan ke kejayaannya sebelumnya. Saat bola kegelapan raksasa itu menyentuh tanah, tidak ada ledakan yang terdengar. Keheningan menyelimuti medan perang saat seluruh wilayah diselimuti kegelapan. Komandan, di mana Anda? Salah satu bawahan Felix berteriak ketakutan sambil melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan yang pekat, dan itu membuatnya takut. Dia bahkan tidak bisa melihat tangannya, atau bagian tubuhnya manapun. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah keheningan di dunia yang gila yang tanpa cahaya. Segera, suara tawa mencapai telinganya. Awalnya itu hanya tawa pelan, tetapi seiring berjalannya waktu, itu berubah menjadi tawa gila yang membuat iblis itu panik. Segera, dia merasakan tangan menyentuh tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melihat satupun. Segera, jumlah tangan yang mencengkeram tubuhnya bertambah banyak. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melepaskan cengkeraman mereka, dan tawa gila yang semakin kuat dan kuat menghancurkan tekad apapun yang tersisa. Tidak, jangan bunuh aku, teriak iblis itu. Aku tidak ingin mati. Selamatkan aku, Komandan, selamatkan aku. Tawa gila yang menertawakan penderitaannya sekali lagi semakin keras, yang membuatnya merasa seolah-olah kepalanya akan meledak karena intensitasnya. Setelah berjuang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, iblis itu menjadi lemas saat seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut gelap. Hal yang sama terjadi pada seluruh pasukan iblis, dan perlahan, tapi pasti, permata terakhir yang tertanam di mahkota merah perlahan mendapatkan cahayanya. Iblis bermahkota yang berada di pusat dunia kegelapan tidak dapat menahan kegembiraan yang dirasakannya. Dia bisa merasakan kekuatannya semakin kuat setiap menit yang berlalu. Sedikit lagi, gumam iblis bermahkota.
Sedikit lagi dan aku akan menjadi raja dunia ini. Hahaha. Iblis bermahkota merasakan benda tajam menusuk punggungnya, hingga ke bagian depan dadanya. Tidak. Iblis bermahkota itu tersentak kesakitan dan kaget. Ini tidak mungkin terjadi. Akulah sang terpilih. Akulah yang akan menguasai dunia ini. Iblis bermahkota itu berbalik untuk melihat wajah pembunuhnya. Seolah ingin mengabulkan permintaan terakhirnya, pembunuhnya menarik kembali bilah pisau yang menusuk dada iblis itu, agar dia dapat melihat orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Kakau, iblis bermahkota itu meludahkan seteguk darah saat dia menatap iblis yang membunuhnya. Aku tidak bisa mati. Akulah sang terpilih. Ini tidak akan terjadi. Terima kasih atas usahamu, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh berkata saat pemiliknya melepaskan mahkota dari kepala iblis itu. Kau bisa mati dengan tenang karena tahu bahwa kau telah membuka jalan bagi kenaikanku. Iblis itu menatap pembunuhnya dengan tatapan enggan saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Matanya tetap terbuka bahkan setelah dia meninggal seolah mencoba memahami mengapa takdir agungnya direnggut dari genggamannya. Seorang iblis remaja dengan rambut hijau dan mata merah meletakkan mahkota di kepalanya saat segel terakhir mahkota kegelapan dibuka. Dia segera merasakan kekuatan kegelapan yang luar biasa membasahi tubuhnya, yang membuatnya mendesah dalam kenikmatan yang luar biasa. Ya, ini adalah kekuatan yang kuinginkan sepanjang hidupku, kata iblis berambut hijau itu saat dia bermandikan cahaya sisa sensasi euforia yang memenuhi setiap pori-pori tubuhnya. Tanda pisah tanda hubung. Selin, yang baru saja sadar beberapa menit yang lalu, berjuang untuk berdiri di telapak tangan iblis raksasa. Di depannya, kubah kegelapan yang hitam pekat menyelimuti domain. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menyengat di dadanya, saat tanda kegelapan selesai terbentuk. Pada saat itulah dia merasakan hubungan yang sangat kuat dari suatu tempat di dalam kubah kegelapan. Tidak, gumam Selin saat tangannya secara tidak sadar menekan tanda di payudara kanannya. Dia tahu dengan segenap jiwanya, bahwa pewaris kegelapan akhirnya muncul. Air mata mengalir di sisi wajahnya, saat orang yang ditakdirkan menjadi tuannya, memanggilnya untuk datang kepadanya. Will, Selin bergumam sambil melakukan segala daya untuk menahan diri agar tidak menjawab panggilan kegelapan, tetapi itu tidak ada gunanya. Tubuhnya melangkah maju, terlepas dari keinginannya, menuju kubah hitam di kejauhan. Saat air mata mengalir di sisi wajah cantiknya, Selin merasa bahwa semua harapan telah hilang. Dia seperti boneka yang bergerak sesuai dengan keinginan dalang. Boneka yang tidak lagi memiliki kendali atas takdir yang bisa disebutnya miliknya bab 1069 di atas mayatku. Bagaimana? Geram Adam dengan marah. Kau bukan salah satu kandidat. Kenapa kau bisa memakai mahkota itu tanpa menjadi gila? Anak laki-laki berambut hijau dengan mata merah itu menyeringai saat ia melihat iblis berambut hitam yang menatapnya dengan kaget dan tak percaya. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana, jawab anak laki-laki berambut hijau itu dengan nada menggoda. Itu karena aku juga menggunakan sihir hitam. Tidak mungkin. Jika kau benar-benar mempraktikkan ilmu hitam maka kau seharusnya sudah memasuki reruntuhan kuno sejak lama. Dan siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak melakukannya? Anak laki-laki berambut hijau itu menggoyangkan jarinya ke arah Adam yang menatapnya dengan mata merah. Apa kau lupa? Orang-orang yang pertama kali mengelola reruntuhan itu ketika ditemukan adalah aku, kata anak laki-laki berambut hijau itu. Tentu saja, yang pertama masuk juga aku. Kalian dipanggil setelah aku menyelesaikan penjelajahanku. Adam tidak percaya apa yang didengarnya. Tidak, ia memutuskan untuk tidak mempercayai apa yang didengarnya. Lagi pula, jika memang begitu, maka mereka semua sudah tertipu sejak awal. Apa kau bilang semua yang terjadi sesuai rencanamu? Adam mengepalkan tinjunya sambil melotot ke arah orang di depannya. Apa kau yang mengatur semuanya sejak awal? Kau terlalu menganggapku hebat, jawab bocah berambut hijau itu. Saat pertama kali memasuki reruntuhan, aku nyaris lolos dengan nyawaku. Karena itu, aku menggunakan artefak untuk menyegel sihir hitam di dalam tubuhku, jadi aku tidak akan terpengaruh oleh panggilan reruntuhan itu. Kebetulan saja ada kesempatan bagiku untuk merebut mahkota itu. Segala sesuatu yang lain hanyalah serangkaian kebetulan. Tidak ada kebetulan. Ini adalah tindakan takdir. Felix, putra mahkota ras iblis mencibir Adam. Mahkota merah tua tertanam kuat di kepalanya, dan kekuatan kegelapan terpancar dari tubuhnya. Jelas, dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa dia juga menggunakan sihir hitam,
karena hanya mereka yang memilikinya yang bisa mengenakan mahkota itu tanpa kehilangan akal sehat mereka. Sungguh memalukan, Adam, kata Felix sambil mengusap dagunya pelan. Aku serius saat memintamu menjadi bawahanku. Sayangnya, egomu terlalu besar dan kau pikir hanya kaulah yang ditakdirkan untuk mengenakan mahkota ini di kepalamu. Ucapan Felix yang penuh ejekan membuat Adam meringis. Ia tidak dapat menyangkal bahwa ia telah berpikir seperti itu. Baginya, ia adalah satu-satunya pewaris kegelapan, dan semua orang hanyalah batu loncatan yang akan membawanya menuju kebesaran. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, Adam, kata Felix sambil menatap iblis yang telah mengkhianatinya. Tunduklah padaku, dan aku akan menutup mata terhadap pelanggaranmu. Tidak akan. Baiklah, jangan menyesalinya. Felix mengangkat tangannya saat senyum jahat muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, tubuh Adam bergetar tak terkendali saat kabut hitam keluar dari tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Tanya Adam sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Apa yang kau lakukan padaku? Felix mencibir sambil menatap Adam dengan jijik. Aku hanya mengambil kekuatanmu. Karena kau ingin menentangku maka aku akan mengambil ilmu hitammu dan menjadikannya milikku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku ingin kau melihat dan menyesali pilihan yang kau buat saat aku menaklukkan dunia ini dan membangun kerajaanku. Adam berteriak kesakitan karena dia merasa seolah-olah jiwanya sedang dilucuti dari tubuhnya. Beberapa menit kemudian, dia jatuh ke tanah, terengah-engah saat darah mengalir keluar dari setiap lubang tubuhnya. Felix terkekeh sambil menatap sekelilingnya. Para kandidat lainnya juga menatapnya dari dalam dunia yang gelap gulita. Hanya mereka yang menggunakan kekuatan kegelapan yang dapat menavigasi di dunia yang tanpa cahaya ini. Mereka semua telah menyaksikan apa yang telah terjadi di antara keduanya, dan akibatnya membuat mereka merinding dalam hati. Jadi, apa yang akan terjadi? Felix bertanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Apakah kalian semua bersamaku, atau menentangku? Tentukan pilihan kalian sekarang. Para kandidat saling bertukar pandang, sebelum berlutut satu persatu di depan Felix. Dengan ini aku berjanji setia padamu, Yang Mulia. Perintahlah aku sesukamu, Pangeran. Kesetiaanku adalah milikmu, Yang Mulia. Satu persatu, para kandidat berjanji setia pada Felix, yang membuat Felix menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah menerima janji dari semua orang, dia kemudian mengalihkan perhatiannya untuk melihat peri cantik itu, yang perlahan, tetapi pasti, berjalan ke arahnya. Akhirnya kau di sini, pengantinku, kata Felix sambil menatap Celine dengan mata seorang penakluk. Tatapannya tertuju pada wajah cantiknya, lekuk tubuhnya yang feminin, serta tanda hitam yang bersinar di atas payudara kanannya, membuktikan bahwa dia hanya miliknya. Seketika, ia bisa merasakan tubuhnya memanas, saat ia menatap tubuh Celine dengan penuh nafsu. Seperti yang diharapkan dari wanita yang ditakdirkan untukku, gumam Felix. Kau sempurna. Felix benar-benar merasa bahwa Celine sempurna. Ia telah melihat banyak wanita cantik di benua iblis, tetapi kecantikan peri itu, yang telah dibaptis dengan kekuatan kegelapan telah menjadi lebih dalam, melampaui semua wanita yang pernah ia lihat dan tiduri di masa lalu. Kau akan menjadi ratuku, dan aku akan menjadi rajamu, Felix menyatakan saat ia berjalan menuju peri cantik itu, yang akan ia paksa untuk melahirkan anak-anaknya. Celine menggigit bibirnya, saat ia melawan perintah yang diberikan kepadanya. Namun, seperti usahanya sebelumnya, itu sia-sia. Perlahan tapi pasti, dia berlutut di tanah untuk mematuhi tuan barunya. Namun, sebelum lututnya menyentuh tanah, sepasang lengan yang kuat melingkari tubuhnya dan menariknya ke atas, mencegahnya berlutut. Wanitaku tidak akan berlutut kepada siapapun. William berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya saat dia melotot ke Felix, yang telah menghentikan langkahnya. Dia adalah ratuku, William menyatakan. Akan selalu begitu. Bukankah begitu, Celine? Ya, jawab Celien, saat dia menahan rasa sakit yang menyengat di dadanya. Aku milikmu, Will. Felix terkekeh saat dia melihat peri yang cantik dan peri setengah yang tampan di depannya. Jadi, kalian saling menyukai. Felix bertanya dengan ekspresi nakal di wajahnya. Ini bagus. Aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku menaklukkan wanitamu di hadapanmu. Aku yakin itu akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan untukmu, Ainsworth. Di atas mayatku, jawab William. Itu bisa diatur dengan mudah, tetapi di mana kesenangannya?
Felix menggelengkan kepalanya. Aku akan membuatmu merasa putus asa dan tak berdaya karena menjadi lemah dan tak berdaya. Anggap saja ini balas dendam keluargaku atas apa yang ayahmu lakukan pada seluruh ras kita. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu mati dengan mudah? Lupakan saja pikiran itu. Sekarang, berikan dia padaku. Felix memberi isyarat, dan tanda di tubuh Celine bersinar merah tua. Peri cantik itu menggigit bibirnya untuk mencegah tangisannya keluar, tetapi air mata di matanya menunjukkan betapa dia menderita. Satu-satunya hal yang akan kau dapatkan adalah pukulan di kepalamu, kata William sambil melemparkan tongkat emas di tangannya ke langit. Sesaat kemudian, suara yang kuat dan tak kenal takut bergema di langit, saat kubah kegelapan menghilang di bawah aura cemerlangnya. Tolak kemanusiaan, Sun Wukong meraung. Kembalilah ke Monke. Bab 1070 menurutmu siapa yang akan menang? Cahaya yang menyilaukan turun dari surga dan membubarkan kegelapan yang menghalangi jalannya. Sesaat kemudian, Raja Kera yang sombong dan angkuh berdiri di antara Felix dan William dengan senyum di wajahnya. Will, kuserahkan anak ini padamu, kata Sun Wukong sambil mengalihkan perhatiannya ke Dark Oride, yang merupakan ancaman terbesar di dalam wilayah kekuasaan. Kau bisa mengatasinya, kan? Tentu saja, jawab William dengan percaya diri. Aku akan menghadapinya. Bagus. Aku tidak ingin melawan anak-anak. Aku akan menghancurkan dewa palsu ini terlebih dahulu. Dimengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sun Wukong berguling-guling di udara. Kehadirannya yang kuat cukup kuat untuk menghalangi perlawanan apapun karena, di matanya, satu-satunya lawan adalah Dark Oride yang memanipulasi berbagai hal dari balik layar. Sekarang setelah dia ada di sini, Will tidak perlu lagi khawatir tentang seseorang yang menyerangnya dari belakang saat dia berhadapan dengan yang disebut pewaris kegelapan, yang mengira bahwa dia telah memenangkan pertempuran. Tuan, aku akan menanganinya, kata William sambil menyerahkan Celine kepada Chloe, yang telah muncul di sampingnya. Chloe, bawa dia ke tempat yang aman. Serahkan sisanya padaku. Baiklah. Chloe menganggukkan kepalanya saat dia terbang menjauh. Membawa Celine bersamanya. Meskipun dia masih belum sepenuhnya pulih kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi siapapun yang mencoba mengambil Celine darinya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan agar William dapat bertarung dengan segala yang dimilikinya, tanpa mengkhawatirkan keselamatan mereka. Felix menyilangkan lengannya di dadanya, saat dia membiarkan Celine diambil darinya. Saat ini, mereka berada di dalam reruntuhan kuno. Kemanapun dia lari, dia tidak dapat melarikan diri dari genggamannya. Selain itu, dia sangat ingin tahu untuk melihat apa yang mampu dilakukan remaja berambut merah itu. Ayahnya pernah kalah dari ayah William di masa lalu, dan sekarang, ia merasa sudah waktunya untuk membalikkan peran mereka, sehingga lembaran sejarah baru akan ditulis. Sebuah sejarah dengan namanya di atasnya, dan bagaimana ia menang atas segala hal yang menghalangi jalannya. Ayahmu menang melawan ayahku, kata Felix. Kali ini, aku akan memperbaiki kesalahan itu. Tidak, akan sama saja, jawab William. Sejarah akan terulang kembali, dengan kekalahanmu seperti ayahmu. Begitu, kau masih belum mengerti dengan siapa kau berhadapan. Tidak, kaulah yang tidak mengerti dengan siapa kau berhadapan. Saat William menyelesaikan kata-katanya, kedua petarung menghilang dari tempat mereka berdiri dan saling berhadapan. William memegang Soleil di tangannya, sementara Felix memegang Dark Spear di tangannya. Meskipun iblis berambut hijau mahir menggunakan pedang, ia lebih mengancam saat menggunakan tombak. Keduanya saling beradu beberapa kali saat mereka mengukur kekuatan satu sama lain. Saat ini, kekuatan William berada di puncak Myriad Rank, sementara Felix tetap sama. Setelah mendapatkan pengakuan dari Crown of Darkness, kekuatannya terus meningkat hingga mencapai puncak Myriad Realm. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan Felix masih terus bertambah. Begitu Crown of Darkness memberikan semua kekuatannya kepada pemiliknya saat ini, kekuatan Felix akan mencapai puncak Demigod Realm. Proses ini akan memakan waktu beberapa hari setidaknya, tetapi untuk saat ini, membiarkan pemiliknya memiliki kekuatan seseorang di puncak Mortal Realm sudah cukup. Yah, kurasa kalian tidak hanya bicara, kata Felix setelah dia menjauhkan diri dari William setelah akhirnya menyadari pangkatnya saat ini. Kalian hanya bicara, jawab William sambil mengubah job kelasnya menjadi Champion of the Sun. Solar Flare, sebuah matahari mini muncul di atas William sebelum dia menghantamkannya ke arah Felix yang juga telah memanggil bola kegelapan raksasa. Dark Void,
Kedua kekuatan itu beradu, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat di udara. Semua orang dalam radius 1000 meter dari kedua petarung itu terpental tak berdaya karena kekuatan serangan mereka yang luar biasa. William dan Felix meraung saat mereka mencoba untuk saling menyerang. Setelah setengah menit berjuang, sebuah ledakan dahsyat membuat domain bergetar saat kedua petarung terpental akibat dampaknya. Felix dapat segera pulih saat dia melayang dengan angkuh di udara. Senyum menantang tersungging di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. "Ya, ini dia," kata Felix dengan penuh semangat. "Beginilah seharusnya. Akan membosankan jika aku mengalahkanmu terlalu mudah." William, yang berada di sisi yang berlawanan, mengambil posisi bertarung saat dia menyerap kekuatan solar flare yang tersisa di sekitarnya. Soleil berubah menjadi merah tua, saat kekuatan matahari menyalakannya, tetapi William tahu bahwa tombak itu hanya terisi setengahnya. Half-Elf itu mengubah job kelasnya menjadi Thunder Emperor. Meskipun kekuatan kelas prestige baru berada di tahap awal Myriad Rank, petir adalah musuh terburuk bagi iblis. "Stormcaller, ayo," kata William saat pusaka keluarga Ainsworth melayang di sisinya. Sulur petir meliuk-liuk di sekitar tubuhnya saat suara arus listrik yang tajam mencapai telinga William. Seolah-olah senjata itu meyakinkannya bahwa ia akan melakukan yang terbaik dalam pertarungan Half-Elf melawan musuhnya. Awan gelap menutupi langit saat gemuruh guntur bergema di surga. Pupil mata William bersinar terang saat kilatan petir melesat di kedalamannya. Felix mengerutkan kening karena dia tidak menyangka William mampu menggunakan kekuatan petir. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan kegelapan yang melindungi tubuhnya, dia harus mengakui bahwa kelemahan bawaan rasnya adalah sesuatu yang terukir dalam di tulang mereka. "Armor kegelapan," Felix berseru dan tubuhnya langsung dilapisi dengan Dark Armor. Ini adalah satu-satunya langkah bertahan yang dapat dia pikirkan untuk memastikan bahwa dia tidak akan terkejut oleh pertunjukan kekuatan William yang tidak wajar. Felix seperti Dark Knight, tetapi dengan Crimson Crown di kepalanya. Dark Spear di tangannya menyala dengan api yang tidak suci saat dia bersiap untuk melancarkan serangan ke William. Namun, sebelum dia bahkan bisa bergerak, William muncul di depannya tanpa peringatan dan mendorong Soleil ke dadanya. Pukulan itu memaksa tubuh Felix untuk membungkuk saat dia terdorong ke belakang. Tetapi serangan William tidak berakhir di sana. Seolah menunggu serangan tuannya mengenai sasaran, Stormcaller melepaskan sambaran petir raksasa, yang membuat Felix terbanting ke tanah, menciptakan kawah tempat ia jatuh. Pertunjukan kekuatan yang luar biasa ini tidak luput dari perhatian kedua wanita yang menyaksikan pertempuran dari jarak yang aman. Jika ia tidak mengenakan mahkota itu, Felix mungkin akan mati karena serangan itu, kata Invidia sambil tersenyum. Tapi, ia mengenakan mahkota kegelapan, jadi ia seharusnya baik-baik saja, jawab Superbia. "Menurutmu siapa yang akan menang? Yang lebih kuat?" Sudut bibir Invidia melengkung karena tersenyum. Temannya benar, hanya yang kuat yang akan menjadi orang terakhir yang berdiri di antara kedua prajurit remaja itu. Awalnya, ia mengira bahwa itu akan menjadi kekalahan sepihak, dengan Felix mengalahkan William sejak awal. Namun, ia tidak menyangka Half-Elf itu tidak sesederhana kelihatannya, yang sangat mengejutkannya. "Sulit untuk tidak iri padanya saat ini," kata Invidia sambil menatap ke arah Selin. "Maksudku, dua pria tampan sedang memperebutkannya sekarang. Jika aku berada di tempatnya, aku akan sangat senang. Bagaimana denganmu, Superbia?" "Aku tidak merasa iri atau cemburu padanya," jawab Superbia. "Hanya kasihan. Kakak kita memang menyedihkan, bukan?" Invidia menganggukkan kepalanya tanda setuju. "Ya, tapi, dia tetaplah kakak kita. Aku yakin bahwa ketika dia terpojok, dia akan mengabaikan semua kewaspadaannya, dan melawan balik." Superbia tersenyum. Tidak seperti saudara perempuannya, dia bangga menjadi salah satu wanita terpilih yang memiliki dosa di tubuhnya. Dia percaya bahwa apapun keadaan yang mereka hadapi, mereka akan selalu berjuang mati-matian melawan takdir yang diberikan kepada mereka. Karena itu juga dosa yang mereka tanggung. Dosa-dosa yang selalu ada dalam hati setiap orang.